Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis yang telah kami buat, yakni analisis aspek pasar, pemasaran, dan juga teknis terkait pemanfaatan sabut kelapa menjadi media tanam. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Clara Oktakiswara dengan NIM awalan 21 dan NIM akhiran 1050. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ringkasan usaha yang telah kita buat, yakni usaha kokopit atau sabut kelapa. Nah, serbuk sabut kelapa atau kokopit ini memiliki potensi yang besar dalam dunia pertanian. Pemanfaatannya sebagai media tanam terbaik dapat menjadikan kokopit sebagai produk yang bernilai jual tinggi. Nah, kokopit sebagai media tanam lebih menarik di mata konsumen dibandingkan media yang lain. Hal ini membuktikan bahwa kokopit ini memiliki peluang pasar yang baik. Nah, kokopit ini berasal dari sabut kelapa yang digeruk serat-seratnya menjadi koko fiber sehingga menghasilkan butiran-butiran halus yang dinamakan kokopit. Nah, permintaan akan produk kokopit ini bervariasi tergantung akan kebutuhan tanaman. Ada yang permintaan hanya dalam bentuk kokopit utuh tanpa campuran bahan lain, dan ada yang meminta kokopit dalam bentuk paket yang telah dikomposisikan sebagai nutrisi dan koko fiber yang telah dihaluskan. Nah, kokopit ini pada saat ini tuh masih belum begitu populer di Indonesia karena dari usaha pengolahan serbuk sabut kelapa menjadi kokopit balok ini akan menjadi salah satu unit usaha yang akan dijalankan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan survei pada petani, umumnya petani memiliki pohon kelapa sejumlah 1-5 batang pohon kelapa. Maka dari itu, Banyuwangi termasuk salah satu penghasil kelapa terbanyak di Jawa Timur. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Najma Mehnas dengan awalan NIM 21 dan akhiran NIM 1059. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan deskripsi umum dari usaha kokopit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasanya kokopit ini merupakan limbah dari sabut kelapa. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya pada pabrik sabut kelapa itu ada limbah yang mana kita sebut itu sebagai serbuk. Nah, serbuk inilah yang kita gunakan sebagai usaha media kokopit balok. Nah, di mana kegunaan media kokopit ini yaitu sebagai media tanam. Nah, dari media kokopit yang kita buat dijadikan usaha, ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan media tanah. Selain itu juga media kokopit ini memiliki daya simpan air yang sangat tinggi sehingga memang cocok untuk daerah yang mengalami kekeringan. Nah, selain itu bobot kering dari media kokopit ini juga lebih ringan dibandingkan dengan media tanah ataupun media lainnya, sehingga hal itu akan lebih mudah dalam pendistribusiannya. Nah, tentunya kokopit ini juga memiliki banyak manfaat dan juga ramah untuk lingkungan sekitar. Nah, adapun pemanfaatan kokopit ini salah satunya itu bisa digunakan sebagai pelapis lapangan golf, kemudian sebagai hardboard, media ternak cacing, dan juga bisa digunakan sebagai isolator listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofir Rohman dengan NIM 211063. Jadi latar belakang usaha ini didirikan yaitu karena Indonesia itu merupakan penghasil kelapa dengan jumlah yang sangat tinggi, terutama di Kabupaten Banyuwangi itu dia merupakan penghasil kelapa tertinggi di Jawa Timur. Jadi hal tersebut karena banyaknya pohon kelapa atau kebun kelapa maka menyebabkan adanya limbah. Limbah itu berupa serabut kelapa. Jadi selama ini itu kebanyakan serabut kelapa itu hanya dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Tetapi ternyata di luar negeri, terutama di yang memiliki lahan tanam yang sedikit, terutama seperti di Korea ataupun Jepang, itu mereka membutuhkan sebuah media tanam tapi tidak terbuat dari tanah. Maka muncullah sebuah ide untuk membuat media tanam menggunakan serabut kelapa atau yang dinamakan kokopet ini. Jadi maka itulah latar belakang usaha ini didirikan seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tujuan atau potensi usaha dan pembagian waktu. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama ini adalah menciptakan produk sebagai media tanam pengganti tanah, yang mana merupakan sebuah konsep inovatif yang menawarkan solusi terhadap permasalahan terkait dengan ketersediaan lahan pertanian
dan lingkungan. Dalam konteks ini, produk yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis media tanam buatan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan tanaman tanpa memerlukan lahan pertanian konvensional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian yang semakin terbatas dan mempromosikan praktek pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi dan material yang ramah lingkungan, produk-produk tersebut dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung produksi pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk yang kedua ini adalah mengurangi jumlah sampah sabut kelapa hasil limbah dari kelapa, yaitu suatu langkah penting dalam upaya menjaga lingkungan dengan mengimplementasikan praktek-praktek daur ulang atau penggunaan alternatif untuk sabut kelapa yang tidak terpakai. Nah, ini dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk-produk ramah lingkungan yang menggunakan sabut kelapa sebagai bahan baku atau melalui proses-proses pengelolaan limbah kelapa menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Dengan demikian, dapat tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga mengoptimalkan potensi limbah menjadi sumber daya yang berguna. Saya, Sevi Puspitasari dengan NIM 1096 akan menjelaskan mengenai keunikan dari kokopit. Kokopit merupakan bahan alami yang dapat diolah kembali sehingga aman untuk lingkungan. Kokopit ini lebih higienis, tidak mengandung organisme yang dapat merusak tanaman. Lalu kokopit memiliki pori-pori yang besar sehingga dapat menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Lalu kokopit memiliki rongga udara yang tidak terlalu padat sehingga membuat sirkulasi udara yang sangat baik untuk akar tanaman. Dalam substrat tinggi, jika kekeringan terjadi, kokopit dapat meminimalisir pengaruh panas dan defisiensi air terhadap tanaman. Yang terakhir, pembuatan kokopit mudah dan murah dalam skala usaha kecil menengah. Baik, perkenalkan nama saya Wildan Reza Pristiaji dengan NIM 210810201149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan waktu dan tujuan. Jadi dalam usaha pembuatan cokopit ini tadi terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama itu memaksimalkan sumber daya alam sekitar. Jadi pembuatan cokopit ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kelapa seperti sabut kelapa yang seringkali tidak digunakan secara maksimal seperti itu. Dan jadi dengan mengolah menjadi cokopit dan cokopot ini tadi, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar itu menjadi lebih produktif dan berdaya guna. Jadi ini juga bisa membantu mengurangi limbah organik dan dampak negatif bagi lingkungan ya, yang bisa menimbulkan menimbulkan dampak negatif seperti itu. Lalu yang kedua itu mensejahterakan warga sekitar. Jadi usaha pembuatan cokopit itu tadi bisa membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi warga sekitar itu tadi. Dengan adanya produksi cokopit itu tadi, warga dapat terlibat dalam berbagai tahap produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku, lalu proses produksi atau pengolahan, dan juga pendistribusian. Nah, selain itu pelatihan dan pemberdayaan itu tadi terkait dengan usaha ini dapat menimbulkan keterampilan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Lalu yang ketiga itu mendapatkan keuntungan. Tentu saja ya, semua perusahaan pasti orientasinya itu mendapatkan keuntungan. Jadi pembuatan cokopit itu tadi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dari bahan baku yang kurang mempunyai nilai guna dan nilai ekonomis. Nah, itu bisa diolah menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomis seperti itu, terutama di pasar hortikultura dan pertanian. Karena kegunaannya itu sebagai media tanam yang ramah lingkungan dan efektif. Jadi keuntungan yang diperoleh dari usaha ini itu tidak hanya dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis saja, tetapi
juga bisa dialokasikan untuk program-program sosial dan pemberdayaan lainnya di komunitas sekitar seperti itu. Jadi dengan memfokuskan tiga tujuan itu tadi ya, usaha pembuatan Cokopit itu diharapkan dapat berjalan dengan sustainable atau berkelanjutan dan menguntungkan serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat seperti itu. Lalu untuk jam kerja produksi ya, jam kerja produksi yang kita gunakan itu selama 6 hari dalam seminggu dengan durasi kerja itu 8 jam. Nah, untuk batas waktu yang ditentukan adalah itu 6 tahun 6 tahun perusahaan itu mencapai BEP, break even point ya. Jadi modal itu antara modal dengan pendapatan itu pas, jadi nggak laba juga nggak rugi, itu kita hitung mencapai BEP-nya itu selama 6 tahun seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan aspek marketing. Aspek marketing ini ada analisis SWOT atau analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats pada suatu perusahaan. Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dari arah perusahaan pada masa depan serta melakukan perencanaan yang strategis sebelum menjalankan aktivitas bisnis. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan analisis SWOT pada Cokopit. Yang pertama ini the strengths atau kekuatan. Kekuatan ini terdapat 5 kekuatan yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama ramah lingkungan. Jadi Cokopit ini sangat ramah lingkungan. Yang kedua, ini Cokopit ini mempunyai daya serap air yang cukup tinggi. Kira-kira itu Cokopit itu bisa menyerap sampai 16 liter. Yang ketiga, Cokopit ini tidak mudah terurai sehingga jangka waktu untuk terurainya itu sampai 10 tahun, sehingga pengguna itu sangat menguntungkan untuk penggunaan yang jangka panjang. Yang keempat, nilai pH Cokopit ini berkisaran 5,8 sampai 6,5, di mana nilai pH itu merupakan kisaran sempurna bagi tanaman untuk tumbuh. Yang terakhir, yang kelima, ini Cokopit ini bisa digunakan untuk media tanam hidroponik karena teksturnya itu menyerupai tanah. Oke, mungkin itu saja strengths-nya. Selanjutnya ada weakness. Weakness ini terdapat tiga kelemahan, yaitu yang pertama, Cokopit ini tidak steril dari patogen. Yang kedua, tidak cocok untuk akar tanaman yang tidak suka basah karena Cokopit ini cenderung kering. Yang ketiga ini cenderung basah maksudnya. Yang ketiga ini ada Cokopit ini tidak mengandung unsur hara atau inert. Mungkin itu saja weakness atau kelemahannya. Yang selanjutnya ada opportunities. Opportunities ini ada 2. Yang pertama itu kompetitornya masih sedikit karena masih banyak yang menggunakan media arang dan sekam. Terus yang kedua, ini ada isu penggunaan produk yang ramah lingkungan. Mungkin opportunities-nya 2 itu saja. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Threats-nya ini mungkin ancamannya itu yang pertama ada kendala saat musim hujan karena pengiringan sabut kelapa ini butuh sinar matahari yang cukup untuk dijemur. Yang selanjutnya ada pasar masih dikuasai oleh media arang dan sekam. Jadi pasarnya ini masih kurang terkenal, kurang publish gitu. Mungkin itu saja untuk analisis SWOT-nya. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Oke, karena target dari pasar kita itu adalah luar negeri, jadi kita menggunakan 2 target pemasaran. Yang pertama itu membangun kemitraan dengan agen-agen yang ada di luar negeri, yaitu di negara-negara yang menjadi target pemasaran kita, dan yang terakhir itu pemasaran secara online. Kenapa? Karena yang pertama membangun kemitraan dengan agen luar negeri itu karena kami ingin menguasai suatu negara tersebut. Jadi apabila kita memanfaatkan agen-agen yang memang dipercaya di negara tersebut, maka proses pemasaran itu lebih mudah, dan juga pemasaran secara online. Karena apa? Karena untuk menggait mitra ataupun pelanggan dari luar negeri, kita perlu memperkenalkan produk. Jadi memperkenalkan produk itu kita bisa menggunakan pemasaran secara online. Baik, untuk selanjutnya ini adalah taktik dari pemasaran produk Cokopit, yaitu yang pertama ini ada penelitian pasar internasional, yaitu dengan melakukan riset
pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi pasar internasional dengan mengidentifikasi negara-negara atau wilayah yang memiliki permintaan tinggi untuk media tanam organik. Yang kedua adalah pengembangan produk, yaitu dengan memperluas portofolio produk dengan menawarkan berbagai jenis media tanam yang terbuat dari sabut kelapa, misalnya potongan sabut kelapa, serbuk sabut kelapa, atau campuran media tanam dengan nutrisi tambahan. Yang ketiga adalah sertifikasi organik dan lingkungan yang dapat diperoleh sertifikasi organik dengan lingkungan untuk produk. Hal ini akan meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan lingkungan produk organik. Nah, baik, untuk selanjutnya poin keempat dari taktik itu adalah kemitraan dengan distributor lokal, yang dimana dalam hal ini adalah mencari mitra distributor lokal di negara target yang memiliki pengetahuan tentang pasar lokal dan juga jaringan distribusi yang kuat. Nah, kemitraan semacam ini akan membantu memperluas jangkauan pasar dan juga mempercepat pertumbuhan bisnis dari Kokopet sendiri. Lalu untuk poin yang kelima adalah pemasaran digital. Nah, di mana dalam hal ini kita dapat memanfaatkan pemasaran digital untuk memperkenalkan produk kepada pasar internasional dengan membuat situs web yang dioptimalkan untuk pencarian dengan konten informatif tentang keunggulan sabut kelapa sebagai media tanam itu sendiri. Lalu juga menggunakan media sosial dan kampanye iklan online untuk menjangkau audiens yang potensial. Lalu untuk yang poin selanjutnya, poin ke-6 adalah partisipasi dalam pameran dan juga acara industri. Nah, dalam hal ini dengan melakukan atau menghadiri pameran dan juga acara industri pertanian internasional, tujuannya untuk memperluas jejaring dan juga memperkenalkan produk kepada para pemangku kepentingan internasional. Nah, ini juga merupakan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan juga mendapatkan wawasan tentang tren dan juga pasar terbaru yang sedang tren di pasar era sekarang. Perkenalkan, saya Sodik Rafiatur Rahman dengan NIM 231221. Di sini saya akan melanjutkan materi lanjutan dari teman saya, di mana poin yang ketujuh itu ada layanan pelanggan yang unggul. Membangun reputasi yang solid dengan memberikan layanan pelanggan yang unggul, tanggapi pertanyaan dan masukan dari pelanggan. Jadi akan menambah kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Untuk poin yang ke-8 ada analisis dan pemantauan. Terus pantau kinerja produk di pasar internasional, lakukan analisis reguler terhadap tren penjualan, umpan balik pelanggan, dan persaingan. Gunakan wawasan ini untuk menyelesaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk sesuai kebutuhan. Saya Nurika Wahiria dengan NIM awalan 21 akhiran 1247. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai market selection. Nah, di market selection sendiri ada 3 poin. Yang pertama ada segmenting, yang kedua ada targeting, lalu yang ketiga ada positioning. Nah, untuk segmenting dari produk Kokopet sendiri itu adalah perusahaan pengguna produk Kokopet sebagai media tanam hidroponik, media rumput lapangan golf, dan juga animal bedding yang ada di seluruh negara. Nah, oleh karena itu, pengelompokan segmen pasar ini didasarkan pada letak geografis wilayah pengekspor. Nah, selain itu juga segmen pasar dari Kokopet ini adalah semua kalangan. Jadi tidak hanya yang disebutkan tadi, tapi semua kalangan juga bisa menjadi segmen dari produk Kokopet ini sendiri. Lalu yang kedua ada targeting. Nah, target pasar dari produk ini adalah ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap Kokopet sebagai media tanam dengan prospek pertaniannya yang baik. Nah, pasar yang dituju adalah perusahaan internasional yang membutuhkan Kokopet sebagai media tanam. Nah, biasanya negara yang menjadi tujuan ekspor produk Kokopet itu adalah Cina. Lalu yang selanjutnya adalah positioning. Nah, untuk penetapan posisi pasar di mata konsumen dari produk ini yaitu adalah produk ini sudah berupa produk akhir yang siap digunakan sebagai media tanam. Jadi, positioning ini sangat berguna bagi perusahaan saat ini sebagai market follower. Nah, hal ini dikarenakan sebelumnya telah ada perusahaan sejenis yang mengolah sabut kelapa menjadi Kokopet balok.
Market share adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pangsa pasar. Menurut KBBI, pangsa pasar adalah jumlah penjualan produk atau komoditas suatu penjualan dibandingkan dengan penjualan produk atau komoditas itu dalam industri atau penghasil secara keseluruhan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total penjualan produk yang dimiliki perusahaan dengan total penjualan pada industri. Perkenalkan, nama saya Anissa Trilivayati dengan NIM 231214. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kompetitor dari usaha kami, yaitu dari PT Surya Agro Mandiri. Nah, PT Surya Agro Mandiri ini didirikan pada tahun 1995 dengan fokus awal pada produksi dan distribusi kokopit. Perusahaan ini memiliki pabrik di kawasan industri Gading, Banyuwangi yang memproduksi kokopit briket atau premix dengan kapasitas 50 ton per harinya. Nah, PT Surya Agro Mandiri ini telah meraih sertifikasi ISO, memasok ke perkebunan di Pulau Jawa dan Bali, serta mengekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Dengan lebih dari 50 karyawan, perusahaan ini memproduksi kokopit, media tanam organik, dan pupuk kandang. Nah, PT Surya Agro Mandiri ini berkantor pusat di Banyuwangi dengan gudang dan kantor penjualan di lokasi ekspor dan domestik. PT Surya Agro Mandiri ini terus meningkat kapasitas dan memperluas pasarnya. Dengan memiliki pengalaman sejak 1995, perusahaan ini menjadi salah satu produsen kokopit mapan di Banyuwangi. Baik, selanjutnya yaitu marketing mix development. Nah, yang pertama yaitu dari produk. Produk yang akan diproduksi oleh perusahaan kami adalah produk jadi dalam bentuk kokopit balok yang sudah dikemas dan siap dipakai dengan kualitas yang baik. Nah, produk ini dikemas dengan plastik dengan ukuran 30 x 20 cm dengan bobot 5 kg. Dalam kemasan produk akan dicantumkan nama produknya, nama perusahaan, tanggal produksi, dan juga perizinannya. Yang kedua yaitu price atau harga jual kokopit Nah, jadi harga jual kokopit ini ditetapkan berdasarkan harga yang telah ada di pasar internasional, yaitu berkisar antara 2.600 sampai 3.000 per kilogramnya. Nah, adanya teknologi pengolahan dan pengemasan menjadikan harga jualnya menjadi 15.000 per balok ukuran 5 kg. Nah, harga tersebut belum termasuk biaya transportasi dan harus ditanggung oleh konsumen. Nah, lalu yang ketiga yaitu place. Nah, proses produksi akan dilakukan dengan mendekati sumber bahan baku. Tempat yang dipilih berlokasi di wilayah Banyuwangi, sama dengan kompetitor kita sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Lalu tempat tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan ketersediaan bahan baku yang besar. Nah, selain itu, akses transportasi di wilayah tersebut juga sudah baik. Nah, selanjutnya yaitu promotion. Promosi penjualan dari produk kokopit ini kita lakukan pada negara importir, yaitu Cina dan negara yang lainnya. Nah, penawaran produk di luar negeri dilakukan lewat internet ke perusahaan yang membutuhkan kokopit. Selain itu juga akan dilakukan pameran usaha yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk promosi ke negara lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis teknis. Nah, di dalam analisis teknis ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada analisis lokasi. Nah, lokasi yang kami pilih untuk menjalankan produksi ini ada di kota Banyuwangi. Karena menurut data yang telah kami peroleh, Banyuwangi menjadi salah satu penghasil kelapa terbanyak di Jawa Timur. Nah, data statistik yang telah kita peroleh yakni ada statistik produksi perkebunan kelapa Banyuwangi dalam jumlah ton. Nah, pada 2008 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2017 mencapai 33.946. 2018 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2017 mencapai 33.946. 2019 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2017 mencapai 33.946. 2020 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2017 mencapai 33.946. 2021 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2017 mencapai 33.946. 2022 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2023 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2024 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2025 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2026 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2027 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 mencapai 33.946. 2028 ada 27.704, terus menaik hingga tahun 2022 men
Nah, berdasarkan data statistik tersebut, kita telah memilih wilayah Banyuwangi sebagai penghasil kelapa yang besar. Karena produk yang telah kita buat ini bukan berbahan dasar sabut kelapa. Jadi, pemilihan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran untuk pengiriman dan juga memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Baik, untuk kebutuhan produksi terutama di mesin sendiri, umumnya kita memerlukan 3 jenis mesin. Yang pertama itu mesin pengurai, yang berikutnya itu mesin pengayak, dan yang terakhir itu mesin pres. Jadi mesin pengurai ini digunakan untuk serbuk-serbuk kelapa itu yang masih mentah, itu perlu diuraikan agar kita mendapatkan serbuk-serbuk yang dibutuhkan. Terus kita ayak agar agar sesuatu yang tidak kita gunakan itu bisa terpisah. Dan yang terakhir kita membutuhkan mesin pres. Mesin pres itu digunakan agar bahan-bahan yang sudah dicampur, yang sudah setengah jadi, yang sudah hampir jadi, itu dicetak seperti bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh customer. Jadi itu adalah 3 mesin utama yang kita butuhkan, yaitu pengurai, pengayak, dan juga mesin pres. Untuk spesifikasinya sendiri itu untuk mesin pengurainya itu ada dimensi mesinnya itu adalah 115 x 50 x 110 cm dengan penggerak mesinnya itu yaitu solar. Terus yang untuk mesin pengayaknya sendiri kita membutuhkan dimensi mesin 300 x 80 x 120 cm. Itu mesin penggeraknya itu engine solar juga. Dan yang untuk mesin presnya sendiri kita membutuhkan mesin yang dengan dimensi 80 x 40 x 80 cm, dan penggerak mesinnya juga menggunakan solar. Jadi mungkin alat yang kita gunakan cenderung kecil karena kita akan memulai dengan produksi yang kecil terlebih dahulu. Baik, untuk poin yang ketiga yakni supplier. Nah, supplier ini merupakan bagian integral dari rantai pasokan dan menjadi peran penting atau peran kunci dalam keberhasilan operasional dan keberlangsungan bisnis usaha. Nah, ada beberapa alasan mengapa supplier ini sangat penting, yaitu yang pertama berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. Nah, supplier ini akan memastikan pengusaha tersebut memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi mereka. Nah, tanpa pasokan yang konsisten, maka operasional bisnis mereka juga bisa terganggu. Kemudian, alasan yang kedua yaitu berkaitan dengan kualitas produk. Nah, kualitas bahan baku yang disediakan oleh supplier ini sangat mempengaruhi kualitas produk akhir. Nah, di mana supplier yang baik itu akan menjamin bahan bakunya berkualitas tinggi dan yang penting untuk menjaga standar produk mereka. Nah, alasan yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Nah, supplier ini yang kompetitif itu dapat menawarkan harga yang lebih baik, sehingga hal ini akan menguntungkan atau membantu pengusaha mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan dari bisnis mereka. Kemudian alasan yang keempat yaitu berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk. Nah, supplier ini kan sering memiliki pengetahuan dan teknologi terbaru di industri mereka. Nah, adanya kolaborasi dengan supplier ini, maka itu akan membantu pengusaha untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Kemudian alasan yang kelima yaitu keandalan pasokan. Nah, di mana supplier yang andal itu akan memastikan pengiriman bahan baku itu tepat waktu, sehingga hal itu akan menghindari gangguan dalam proses produksi maupun dalam proses penjualannya. Kemudian alasan yang keenam yaitu pengurangan resiko. Nah, diversifikasi supplier ini akan membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber. Nah, ini juga penting di mana hal ini akan memastikan kontinuitas bisnis satu supplier bisa mengalami masalah. Kemudian alasan yang terakhir yakni hubungan jangka panjang. Nah, dengan adanya hubungan yang baik dengan supplier, maka hal ini akan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan atau bisnis kita, yaitu seperti diskon khusus, kemudian prioritas dalam pengiriman, dan juga informasi pasar yang berguna. Setiap bisnis kan pasti memerlukan supplier. Nah, terlebih bisnis produksi yang tidak memproduksi bahan baku sendiri. Nah, dalam produk ini bahan utamanya adalah serabut kelapa. Maka supplier bisnis ini berasal dari warga sekitar yang mungkin memiliki pohon atau kebun kelapa. Bisa juga buruh yang sedang bekerja di kebun kelapa itu juga ikut menjual serabutnya kepada kami. Nah, untuk supplier utama itu diutamakan yang terdekat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ongkos pengiriman dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi ya. Jadi proses produksi ini merupakan hal yang sangat penting. Proses ini mencakup dari pengolahan
Cokopit itu tadi, dari bahan baku hingga produk itu layak untuk dijual. Dalam proses ini itu dilakukan penambahan nilai, lalu juga dari sabut kelapa itu tadi yang yang bisa dikatakan tidak mempunyai nilai menjadi mempunyai nilai ekonomis dan menjadi sebuah produk Cokopit seperti itu. Untuk proses produksinya itu yang pertama kita itu mengumpulkan bahan baku terlebih dahulu. Jadi bahan baku yang kita gunakan itu adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu setelah kita dapatkan, maka kita melakukan penyortiran, lalu pencucian, perendaman, dan pencampuran zat tanin dan kotoran hewan. Nah, itu digunakan untuk melakukan penguraian. Jadi penguraian dari sabut kelapa itu tadi. Lalu setelah penguraian, maka kita timbang dan pengepresan sabut kelapa itu tadi. Lalu setelah ditimbang dan dipres, maka kita keringkan terlebih dahulu. Jadi untuk beberapa hari itu kita keringkan serbuk dari sabut kelapa itu tadi. Nah, setelah kering, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengayakan. Dan jadi sabut kelapa itu setelah kering itu dilakukan pengayakan guna untuk menyortir bahan yang layak untuk diproduksi gitu. Lalu setelah terjadi sudah diayak, maka langkah selanjutnya itu melakukan pengeleman atau dicampur dengan lem untuk merekatkan antara serbuk-serbuk tadi. Jadi dibuat bentuk kotak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu pengecekan standar dan mutu. Jadi kalau semisal sudah berbentuk, nah itu kita lakukan pengecekan standar dan mutu. Lalu setelah dirasa produk itu sesuai, maka kita melakukan pengemasan dan pelabelan. Nah, pelabelan itu berarti kita kita tempelkan brand kita seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Pada proses produksi ada 4 kegiatan utama, yaitu penguraian serabut, pengayakan, pengepresan, dan juga perekatan. Maka produksi ini membutuhkan 4 tenaga kerja dengan tugasnya, yaitu 1 orang pada tahapan penguraian serabut, 1 orang untuk pengepresan, 1 orang untuk perekatan, dan 1 orang untuk pengayakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari lanjutan teman saya, yang dimana tenaga kerja ini melakukan kegiatan dari pengelolaan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Jadi seperti sudah barang siap dipasarkan, sehingga spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada mampu melakukan proses kegiatan produksi untuk menggunakan mesin-mesin yang tersedia. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap mesin produksi. Yang ketiga, menjalankan produksi dengan sesuai SOP. Jadi upah dan gaji merupakan sebuah bentuk insentif atas balas jasa atau kerja keras yang dilakukan pekerja. Upah atau gaji yang diberikan tergantung jam kerja tenaga kerja atas gaji yang akan diberikan setiap 1 bulan sekali.